Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Irfan dan saya Faris pada podcast Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Salam sigar, sigar. Wah, dan kali ini Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tidak habis-habisnya nih kedatangan tamu spesial ya Bang ya. Pasti dong. Dan pastinya tamu podcast kali ini gak kalah keren dari podcast sebelumnya. Kalau Sobat Adiaksa perhatikan, kita beberapa waktu ini sempat karena bulan Ramadan puasa ini Pak. Jadi kita sempat berhenti dulu, tapi kita hadir dengan tamu yang tadi seperti Faris bilang luar biasa. Tapi jangan lupa Bang, podcast kali ini kita tidak ketinggalan ditemani juga oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Ibu Dwi Astuti Beniati SMH. Salam sehat. Salam sehat untuk seluruh Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada. Siap. Gimana Bang? Nah, selanjutnya di sini seperti yang kami bilang tadi, tamu yang luar biasa telah hadir. Tapi sebelumnya sedikit dibocorkan atau diberitahukan prestasi-prestasi beliau selama ini. Siap. Jadi beliau ini dari lini internasional dan nasional juga Bang. Luar biasa. Pastinya Sobat Adiaksa penasaran kan? Yang di mana beliau ini dulu pernah menjadi mantan atase perwakilan Kejaksaan Agung RI di Bangkok, Thailand Bang. Internasional. Wah, internasional. Siap. Dan juga beliau pernah menjadi Dir Hukum di BNN, Karo Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Barat, dan Dir Narkotika dan Zat Adiktif lainnya di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bang. Langsung saja kita sapa, telah hadir bersama kita hari ini Bapak Inspektur 3 pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Darmawel Aswar SHMH. Selamat datang. Salam juga untuk Sobat Adiaksa dimanapun berada. Siap. Salam sigar. Pasti ya Pak ya. Gimana Bu? Sigar apa Bu artinya? Siger itu singkatan dari Siger itu mahkota. Kalau di Lampung ya mahkota itu ini kita dari WBK kita Siger, darah semangat, kemudian integritas, gesit, empati dan ramah. Itu menjadi moto yang selalu kita tanamkan dalam memberikan pelayanan ya. Pelayanan di masyarakat. Ya, siap. Nah, Bang, mungkin Sobat Adiaksa penasaran nih Bang, kedatangan Bapak Darmawel ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan ini apa sih? Jadi kedatangan Bapak Darmawel berserta rombongan ini dalam rangka melaksanakan inspeksi umum Bapak ya, betul. Khususnya di Kejaksaan Tinggi Lampung Selatan dan juga secara umum pada seluruh kejaksaan tinggi di Kejaksaan Negeri Kejaksaan ya. Lampung. Mohon izin Bapak. Ya. Izin Bapak sedikit Bapak. Mungkin ada beberapa Sobat Adiaksa yang bukan keluarga kejaksaan Bapak, masyarakat umum. Apa sih itu Bapak inspeksi umum ya, di kejaksaan? Oh, oke. Sedikit Bapak. Terima kasih ya. Ini duo apa nih namanya? Duo Lamsel. Duo Lamsel. Belum dikomunikasikan. Kita bilang duo D. Jadi duo Lamsel. Duo sigar juga boleh kali. Sobat Adiaksa dan mungkin juga masyarakat pada umumnya ya yang melihat acara podcast kita. Kegiatan inspeksi umum ini adalah sebuah kegiatan yang sudah terjadwal. Ini dilaksanakan rutin setiap tahun dan bukan karena ada kesalahan kemudian kita datang. Itu yang penting. Jadi kedatangan kami dari pengawasan ini untuk melihat kira-kira program-program selama ini dijalankan, kegiatan-kegiatan, atau mungkin barangkali juga ada beberapa hal tertentu menyangkut pelaksanaan kegiatan selama ini di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Ini kita lakukan pemeriksaan secara umum, makanya namanya inspeksi umum. Sedangkan kalau seandainya nanti secara khusus ada lagi itu namanya. Ya, tapi karena ini secara umum, maka seluruh seksi yang ada di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan kita lakukan pemeriksaan. Dan ada perbedaan gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kalau tahun-tahun sebelumnya itu belum memasukkan beberapa seksi lain seperti misalnya seksi barang bukti, maka pada kesempatan tahun ini khususnya akan ada yang namanya PKP barang bukti. PKP ya, program kerja pengawasan. Tahun sebelumnya nggak ada. Ada juga tambahan lain, kalau tahun sebelumnya itu kita belum punya jaksa agung muda pidana militer, maka mulai dari sekarang sejak adanya
Jampitmil, maka juga akan ada PKP pidana militer. Siap. Dan yang agak lebih maju yang kita lakukan pada tahun ini adalah di mana kalau selama ini yang kita lakukan pemeriksaan menyangkut dokumen, buku register, buku perkara dan segala macamnya itu sifatnya adalah tertulis atau katakanlah belum menyentuh kepada hal yang sifatnya digitalisasi, maka mulai tahun ini kita berharap bahwasanya apa yang kita lihat di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, walaupun ini baru pertama kali mungkin kita adakan, mudah-mudahan ada yang sudah mulai melakukan sesuatu yang bersifat digitalisasi. Ini yang nanti kedepannya kita coba bangun, sehingga harapannya begini, teman-teman itu tidak lagi terikat dengan buku register yang kompol, yang minta ampun, ya kan? Nah ini yang kita coba untuk membangunnya. Dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan karena memang tidak mudah ya. Kira-kira arahnya inspeksi umum itu begitu lah. Siap. Dari situ kita bisa tahu nih sobat jaksa Bapak izin mungkin bahwa kejaksaan itu kerjanya dipantau terus gitu ya, diawasi dan juga dipantau, dievaluasi dan diberikan inovasi-inovasi untuk memaksimalkan kinerja. Jadi tetap ada arahannya ya Bang ya. Di sini Bu terkait dengan adanya inspeksi umum ini Bu untuk Kejari Lamsel. Alhamdulillah Bapak karena kedatangan pertama kali nih di Lamsel untuk Kejari ya. Jadi Balam sudah, kemudian Lamsel siap. Jadi kami berharap mohon motivasi dari Bapak tahun ini kita kembali ikut WBK. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat rekan-rekan untuk kembali kita menambah semangat kita dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Nah ini kami mohon bimbingan Bapak, kemudian arahan Bapak kepada seluruh pegawai, kita satukan visi, misi untuk sama-sama kita membangun, kita bekerja untuk pelayanan kepada masyarakat. Siap. Oke Bang, mungkin kita sudah bahas terkait dengan inspeksi umum ya Bang. Nah, mungkin selanjutnya diskusi kecil kita Bang, kita bahas-bahas ya Bang ya. Ringan tapi mengena. Benar. Ada belakangan ini Ibu Bapak izin ada isu atau ada satu hal yang sedang viral Bapak, dan itu berkaitan dengan kita sebagai aparatur sipil negara. Siap. Terkenal dengan istilah flexing Bapak, atau bahasa bakunya memamerkan harta kekayaan, barang-barang mewah ya Bang ya. Mewah melalui media sosial gitu artinya. Apapun itu yang mewah sifatnya untuk memamerkan pada itu. Nah, terhadap adanya hal-hal seperti ini Bapak, mungkin apa tanggapannya Bapak? Karena kebetulan Bapak membidangi bidang pengawasan dan mengawasi mengenai ketertiban kita, profesi kita Bapak. Mohon izin Bapak. Baik. Sobat Adiaksa dan masyarakat yang menonton podcast ini, pertama harus ada rasa kesadaran kita. Kita ini ASN, di mana orang tahu gaji kita itu standarnya ada. Jadi ketika misalnya muncul hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan profiling kita, maka masyarakat akan bereaksi. Apalagi sekarang yang namanya IT tidak mengenal ruang dan waktu lagi. Berita di Amerika yang jauhnya beribu-ribu kilometer, dalam waktu singkat kita tahu. Akses. Ya, bagaimana misalnya kita tahu seorang presiden di Amerika mantan ya, Donald Trump, ditangkap oleh kejaksaan, coba bayangkan. Ya sini, gitu ya. Kita langsung tahu hebat, presiden ditangkap gitu kan. Nah, kemudian kita juga bisa tahu bagaimana misalnya keadaan-keadaan tertentu di wilayah lain melalui sarana IT tadi. Nah, ini yang mungkin kita membahas untuk flexing ya, pamer harta kekayaan. Sebenarnya keadaan ini sudah mulai terbuka nih gitu ya. Mulai dari cerita dari ada beberapa instansi gitulah, yang bisa kita sebut lah gitu ya. Yang padahal orang tuanya mungkin tidak salah, tapi anaknya yang flexing, sehingga dari anak yang flexing ini para netizen, para penggiat medsos mulai buka-buka. Buka halaman 1 nih bapaknya, halaman 2 nih ibunya, halaman 3 anaknya, halaman 4 pembantunya, segala macam gitu kan. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya itu setelah ketahuan anaknya, wah ternyata bapaknya profil seorang ASN ya, ASN, kok
kok bisa punya motor Harley misalnya, Siap. kok bisa punya ini, bisa itu gitu kan, padahal orang tahu gajinya berapa gitu kan. Terlepas dari mungkin alasannya, wah itu kan warisan misalnya gitu ya. Tapi kunci dari permasalahan itu bukan persoalan apakah ini memang harta kita yang didapat secara benar atau mungkin tidak benar. Faktanya adalah seorang ASN itu harus mengenal nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Apa itu? Masyarakat kita ini kan penuh sopan santun. Masyarakat kita ini kan sebuah kesederhanaan. Nggak ada kita masyarakat Indonesia ini dihimbau oleh orang tua kita, kamu harus kaya gitu kan, sehingga kamu boleh pamer apapun. Nggak ada. Ini kita sejak kecil sudah dididik orang tua, kamu harus hidup sederhana. Ya kan, belum tahu nanti ke depan keadaan seperti apa. Ini yang dihimbau oleh orang tua nih. Tapi terkadang memang kita dalam mengartikannya karena kita merasa, wah saya kan seorang jaksa. Siap. Karena ini mampu seorang jaksa. Oh iya, gila. Jaksa ini kan kalau zaman dulu, ndoro jaksa. Wah gitu kan. Kalau memang ini, harus ditunjukkan. Nah ini yang mungkin pemahaman yang salah. Yang kedua barangkali juga rasa keagamaan seseorang ini juga udah mulai jauh nih, gitu ya. Kalau seandainya dia dekat dengan agama, maka Islam gitu ya konsepnya ya, itu tidak juga mengajarkan berfoya-foya, mengajarkan pamer kekayaan. Bahkan laki-laki dilarang oleh Nabi memakai sutra. Artinya apa? Sutra kan mahal kan? Nggak boleh. Artinya apa? Artinya ya hidup lah ya sederhana lah gitu ya. Tapi bukan berarti karena sederhana baju copang camping, bukan. Itu maksudnya. Dimaksudkan yang wajar lah. Kalau kita pakai PDH boleh, tapi jangan pula pangkatnya kan hanya warna kuning atau seperti saya nih, mas dukung pacar. Ini kan lebih yang muda gitu. Ya, atau kayak bukan jari gitu kan, bukan jari punya tongkat. Tongkatnya harus dibawa kan. Tongkat atas itu kan. Juga Indonesia ya, jadi artinya kita harus melihat batasan sejauh apa, apalagi ini menyangkut di kejaksaan itu ada pangkat, ada jabatan gitu ya. Contoh nih saya lah gitu ya, saya baru jadi jaksa, saya tidak ada cicil mobil karena dulu gajinya cuma 40.000. Bayangkan, akhirnya saya punya motornya pun jelek. Kalau misalnya polisi lagi razia, nggak mau dia nangkep. Dia ngapain motornya jelek kan? Iya, motornya jelek. Siapa mau foto juga siapa gitu kan? Tapi coba kalau saya bawa Harley kan, wah langsung deh. Iya. Apalagi ada cerita dulu mungkin flexing juga gitu ya. Ketika ada seorang oknum Kajari gitu ya, dia ingin sosialisasi di hari anti korupsi internasional, kalau saya nggak salah. Kita tidak sebut tempat ya. Dia malah sosialisasinya menggunakan sepeda Brompton. Brompton kan kita tahu harganya kan. Akhirnya masyarakat bukan melihat isi daripada sosialisasinya, malah sepedanya. Ya kan. Jadi akhirnya kita sendiri yang menunjukkan bahwasanya ini orang hebat. Nah ini yang harusnya tidak menjadi kebiasaan gitu ya untuk kita lakukan. Yang kedua saya kira pimpinan kita juga memberi contoh yang sederhana juga, saya pikir ya, tidak terlalu berlebihan juga. Seperti misalnya saja ketika Pak Jaksa Agung kemana-mana tidak berlebihan gitu ya. Gitu juga para pejabat, sehingga ini harusnya kita tiru juga, karena kalau kita belajar gitu ya penjenjangan sekolah jabatan, seperti misalnya PIM 4, PIM 3, PIM 2, PIM 1, itu semua selalu mengatakan role model itu penting. Role model ini maksudnya pimpinan yang memberikan contoh. Kalau pimpinan contohnya bagus, kenapa kita enggak gitu ya? Kecuali mungkin pimpinannya yang agak-agak gimana gitu, kita boleh berpikir rendah gitu kan. Tapi ini juga harus menjadi hal-hal yang penting bagi seorang pimpinan untuk menunjukkan kalau saya bisa sederhana, kenapa kalian enggak? Ya, ini yang harus kita tiru gitu kan, karena yang namanya pimpinan ini kan kalau yang namanya pembicaraannya soko guru segala macam itu, pimpinannya kan di depan, di tengah, di belakang dia. Ya kan? Apa tuh bahasa Jawa? Innaso madio. Apa lagi gitu kan? Saya tak hafal. Itu durian gaya gitu.
ini mencerminkan bahwasanya pimpinan itu memang harus contoh di depan, di belakang, dan di samping juga. Gitu kan. Nah, hal lainnya juga mungkin menyangkut apa yang sekarang terjadi gitu ya, apa yang dilakukan oleh kejaksaan pada saat ini. Kita sebenarnya tidak hanya menghimbau untuk tidak flexing. Tapi juga kita menghimbau agar jari-jari kita ini jangan terlalu liar juga, bijak dalam melakukan sesuatu atau men-share atau mempost sesuatu gitu kan, selain daripada pamer tadi. Karena ini efeknya luar biasa. Ya, salah kita mengirim sesuatu yang belum tentu kebenarannya, alias hoax, bisa dihukum pidana gitu. Iya. Benar. Ya, hati-hati benar saya sekarang ini. Harus gitu ya. di-sparring dulu sebelum Bijak. Nah, jadi artinya kita harus bijak betul-betul. Gitu. Apalagi kita ini APH. Siap. Kita ditiru orang sehingga apa yang kita lakukan ini bisa ditiru orang. Sehingga hal seperti ini diimbaulah oleh kejaksaan. Bahkan kalau tidak salah Pak Jaksa Agung sudah mengeluarkan surat supaya pola hidup sederhana ada. Ada instruksi jaksa. Ya ada itu. Tahun 2020 hafal ya. Kemudian disusul lagi oleh Pak Jambin kalau saya tidak salah. Siap. Ya kan, dari pimpinan tertinggi di Polda Jambi. Dan seingat saya waktu saya di Bidung dulu, kami juga mengeluarkan himbauan itu karena kami khawatir, apalagi kami di Direktur Narkotika dulu ya. Ini kan kata orang gitu ya. Wah, narkotika kan pasti duitnya banyak. Bahasanya tidak jelas, ya kan? Mungkin kita menghimbau. Karena saya ingat betul itu, bahkan bahasanya seperti ini, nggak boleh main golf sama seseorang yang gitu kan, nggak boleh makan malam dengan seseorang yang gitu. Maksudnya pengertiannya yang mengaji yang mungkin urus perkara dia apa gitu, itu kita keluarin gitu. Sehingga benar-benar kita limitasi betul jaksa itu ya, kalau seandainya mungkin dalam penegakan hukum yang sebenarnya gitu ya. Kan memang kan sekarang Pak Jaksa Agung kan hebatnya adalah hukum yang ada sekarang ini dibuat terbalik dengan yang zaman dulu. Apa namanya, yang hukum tajam ke bawah, hukum moto ya. Nah sekarang kan dibuat Pak Jaksa Agung ke atas tajam, ke bawah teguh. Humanis. Bukan teguh tajam ya. Tapi humanis. Ya, gitu. Jadi humanis ini maksudnya adalah fleksibel. Itulah mengukur RJ sekarang. Betul. Siap. Nah, kembali kepada cerita flexing tadi, tentunya pengawasan gitu ya, sebagai lembaga pengawas yang mengawasi jaksa dan pegawai TNI kita juga mengimbau untuk tidak melakukan hal yang serupa ini. Siap. Ya, ini yang pada satu kesempatan kalau misalnya kami diminta untuk memberikan briefing gitu kan, atau pengarahan, itu selalu saya sebutkan bahwasanya sekarang zaman sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Ya, kita juga harus berani berubah karena perubahan itu memang menyakitkan. Bahkan kalau almarhum Pak Wajah dulu, Pak Misal, dia memberikan sebuah video ketika seorang burung Raja Wali, gitu ya, dia ingin supaya paruhnya itu berubah menjadi kuat lagi, itu butuh waktu yang sangat panjang. Dan seperti itu juga hidup kita, gitu ya. Jadi artinya ya kita juga tidak boleh juga menyerah dengan keadaan. Mungkin kehidupan makin berat ya. Tapi kalau kita semua orang-orang yang beragama ini percaya Tuhan itu ada, maka kalau kami ya dari Islam akan melihat semua bantuan itu pasti ada. Ada jalan untuk bantu kita berubah. Baik. Luar biasa. Jadi tindakan segala macam himbauan instruksi telah dilakukan demi kita mengevaluasi diri dan menjauhkan dari hal-hal yang negatif seperti flexing ini. Khususnya flexing ya. Flexing. Melanjut dari pertanyaan tadi Bapak. Ya. Jika misalkan ya, jika ada pegawai kejaksaan yang melakukan flexing Bapak, ada tindakan apa Pak dari bidang pengawasan dalam hal ini untuk mencegah sekaligus untuk melakukan tindakan terhadap oknum tersebut? Ya. Pertama tentunya adalah dari apa yang kita lakukan selama ini ya, kita akan mengimbau
Himbauan itu bisa macam-macam, bisa lisan, bisa tertulis, bisa kita sampaikan kepada pimpinannya, gitu ya, untuk menyadarkan si jaksa ini, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau dia tidak mau disadarkan, Pak? Gitu kan? Dia bisa, bisa, itu banyak hal juga yang bisa dilakukan. Misalnya saja, kalau tadinya di daerah dia menjadi kasih apa, kita tarik dia ke Disiplinkan gitu. Disiplinkan ya Bang ya. ya kan? Artinya mungkin tadinya punya jabatan bisa kita usulkan dari pengawasan supaya orang ini dijadikan staf biasa aja. Ya, kecuali gitu ya, pamer kekayaannya diselidiki orang, asalnya tidak jelas. Wah, pidana. Siap. Dan kalau sudah mencari jangan sampai bapak. Jangan sampai. Benar. Untuk kejaksaan jangan sampai lah. Prinsipnya adalah kalau ada flexing kita himbau. Siap. Saya pernah melakukan itu, saya telepon pimpinannya dan pimpinannya langsung menegur si anak itu dan tidak ada anu lagi. Jadi dia sadar dan Sadar. mengevaluasi. Termasuk juga penampilan, gitu ya. Penampilan teman-teman ini terutama yang cewek ya. Warna rambut merah, gitu kan? Ini kan juga tidak sesuai dengan kita kan? Ya kan? Bukannya istilahnya kita tidak mengikuti model, Tren. ya, tapi kan Gamjak kita mengatakan warna rambutnya ini. Siap. Gitu. Kalau pakai jilbab pun harus warnanya ini. Gitu. Kita bisa suka-suka. Hijau, gitu kan? Ya diatur semua gitu loh. Ya. Bahkan rambut pun juga diatur kalau saya nggak salah. Nggak boleh dibiarkan tergerai gitu. Walaupun kita merasa bahkan saya model sampo. Rambutnya harus tergerai gitu kan? Ya kalau gitu jadi model aja. Jangan jadi ASN gitu ya. Begitu juga mungkin persoalan pakai rok, apa Motif-motif. kan saya konsepsi Pak, kalau pakai roknya harus di bawah jangan di atas itu Pak, gitu kan? Ya kan sehingga kalau duduk mata cowok itu topi gitu kan? Salah. Ya, nah ini tidak boleh juga. Jadi sebenarnya bila seorang wanita gitu ya, dia meletakkan dirinya pada posisi itu, sebenarnya dia juga yang rugi gitu ya. Mungkin timbul kejahatan karena itu, minimal orang jadi berdosa secara mata gitu ya. Kalau melihat sesuatu, kalau katanya Pak Dasatatif tuh, ini kalau orang pakai rok pendek ini dilihat berdosa, tidak dilihat saya. Ini tapi dosa gitu kan. Satu kan masih rezeki katanya Pak. Dua kali udah dosa. Ada dia bilang, asal tidak berkedip tidak berdosa. Berarti kalau berkedip itu ya. Maaf ya, sobat-sobat ada sama perempuan ya, bukan artinya kita mendiskreditkan, bukan. Tapi justru menyelamatkan ini. Masukan juga saran. Jangan sampai orang berdosa, terus dia juga nanti diincar orang kan bisa aja kan? Merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri jadinya. Kira-kira gitu kali ya. Nah, artinya tadi terkait isu flexing sudah kita bahas dan segala macam masukan dari Bapak sudah diberikan, Bapak. Ada isu lagi nih, Bapak, yang mendekati akan kita hadapi. Belum sudah mulai kita rasakan hangat-hangat ya, Bapak. Tapi panasnya nanti. Panasnya. Ada terkait pesta demokrasi nih. Api-apinya udah mulai dari Udah biasa, meskipun masih tahun depan. Karena demokrasi atau istilah lagi tahun politik, Bapak. Jadi kami ini sebagai ASN kejaksaan, Bapak. Ini kan ASN lah Pak Devi ya, Bapak. ASN lah. Diminta untuk menunjukkan netralitasnya, Bapak. Yang mana sebenarnya kami juga memiliki hak pilih, tetap berbeda dengan TNI dan Polri ya, Bapak ya. Kita memiliki hak pilih, namun diminta untuk netral, Bapak. Izin Bapak untuk bagaimana Bapak? Gimana cara kita berada di antara keduanya, Bapak? Netralitas dan juga memiliki hak pilih. Siapa, Pak? Oke. Pertama, tentunya kita harus hati-hati. Ketika kita membaca WA, gitu ya, melihat pendapat seseorang, kita harus tetap berpikiran tenang. Jangan merasa, benar juga tadi ya. Padahal itu ternyata hoax. Ya kan? Dengan mengatakan misal contoh, berdasarkan survei ini, gitu kan? Berdasarkan pendapat si itu, terus kita dengar. Jangan. Karena kita sebagai manusia yang sudah dewasa ya, kita sudah selesai menamatkan kuliah di Fakultas Hukum.
terus kita juga mengenal lingkungan yang mungkin barangkali juga adalah lingkungan yang baik gitu kan. Nah, menggunakan hak pilih yang kita lakukan gitu ya, lihat kira-kira hati nurani kita bicaranya apa. Siap. Yang pertama. Yang kedua juga kita harus lihat keinginan masyarakat apa. Yang ketiga yang perlu kita juga garis bawahi adalah netralitas. Yang dimaksudkan ini adalah kita tidak berat sebelah, khususnya ketika misalnya kita melihat wah orang ini hebat nih, padahal kita cuma tahu dari luar doang. Kita udah tahu dalamnya. Gitu kan, kinerjanya kita juga udah tahu gitu kan. Memang kesulitan kita sekarang ini adalah kita ini kalau misalnya ada calon gitu kan, apakah presiden kah, gubernur, buat ini hanya debatnya aja yang kelihatan gitu kan. Sementara kan latar belakangnya kadang-kadang kita tidak tahu secara utuh. Sama dengan kita waktu mungkin pileg-pileg itu legislatif kan cuma ada fotonya doang. Iya. Siap. Tahu. Kita nggak tahu orang ini siapa, rekodnya seperti apa, pernah melakukan apa, gitu kan, kita nggak tahu. Sehingga saya sih melihatnya sebagai ASN yang baik, maka gunakan hak kita untuk memilih, sebagaimana yang kita lihat memang orang itu baik dan bisa memimpin ke depan untuk kebaikan negara ini. Ini menjadi tugas kita masing-masing untuk menentukan itu, karena bagusnya sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu kan zamannya salah satu presiden kita lah, itu pasti bilang iya Harus ya, gitu kan. Nah, sehingga sekarang kelihatannya tidak lagi gitu ya. Sekarang agak lebih transparan, lebih terbuka. Dan saya menghimbau nih kepada sobat Adiaksa, jangan sekali-sekali untuk tidak memilih, alias apa namanya itu, golput ya. Jadi artinya itu merugikan diri Anda sendiri dan negara ini gitu ya, yang harusnya dengan satu suara Anda punya bisa memilih seseorang yang baik, tapi karena Anda tidak memilih, maka yang baik ini jadi kalah. Itu ya. Terus juga hati-hati, jangan sampai terjadi serangan fajar juga. Ya, ini penting. Ya, siapa tahu nanti tetangga kita kan, oh ini pegawai kejaksaan ini katanya kan, serangan fajar gitu kan. Nah, ini hati-hati ya. Atau mungkin ada semacam ya apa ya, trik-trik tertentu gitu ya, mencoba untuk mungkin menipu gitu ya, mungkin juga mempengaruhi atau menjanjikan sesuatu. Kamu kalau pilih nanti di sini kami akan dibuka lagi dalam usia misalnya gitu kan 27 tahun. Pasti kita bakal banget ya gitu kan. Lah mungkin saya mau jadi jaksa itu gitu kan. Udah langsung nggak jadi gitu. Ini jadi wakil ya sobat jaksa. Dan sekali lagi sebagai ASN yang baik, jangan berat sebelah. Siap. Ya, kalau berat sepenuhnya nggak apa-apa. Ya, kalau sebenarnya. Ya, kalau berat sepenuhnya artinya kita memilih ya gitu ya. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Ya toh, saya nggak tahu kalau ke atas ke bawah boleh apa enggak. Kiri kanan nggak boleh. Iya, soalnya dia kan harus seimbang kan. Ya. Nah, tapi pengertiannya sesungguhnya adalah bukan soal kiri kanan atas bawah. Jadi persoalannya bagaimana kita memantapkan hati kita, menggunakan hak kita memilih orang yang tepat untuk duduk misalnya menjadi presiden, menjadi DPR, DPRD, gubernur, bupati, wali kota. Ya, gitu Pak. Siap, pemimpin yang benar gitu. Dan hak pilih kita sebagai ASN juga. Gitu. Ya, betul. Kan kita punya hak kan? Iya. Mungkin selanjutnya untuk Ibu Kajar ini Bu, terkait dengan adanya tahun depannya itu tahun pemilu ya Bang ya. Apa biasanya kan terkait dengan ada menjelangnya pemilu ini banyak sekali Bu laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana pemilu ini sendiri. Nah, untuk di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan ada nggak Bu pelayanan khusus untuk pemilu ini Bu, untuk masyarakat yang bisa melaporkan pengaduan? Ini sekalian untuk sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, kita Kejaksaan Negeri Lampung Selatan ini kita mempunyai posko pemilu. Posko pemilu itu berada di kantor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan ini tempat wadah. Silahkan masyarakat yang mau mengadu, mau bertanya seputar
untuk pesta demokrasi nanti silahkan datang, kami ada petugas yang akan melayani masyarakat semua untuk kita sharing. Kalau ada permasalahan silahkan disampaikan ke kami, karena kita sudah berkoordinasi juga dengan KPU maupun Bawaslu. Ada posko yang sudah kita siapkan, silahkan masyarakat datang dan kami terbuka untuk memberikan kita sharing ilmu kepada masyarakat mengenai pesta demokrasi. Kami Kejaksaan Negeri Lampung Selatan siap untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi nanti bisa berjalan lancar, aman, dan tentunya kita semua seluruh pegawai kita milik juga, ya kan? Siap. Tetapi kita ada netral. Nah, netralitas ASN ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak, bahwa kita setiap pegawai ASN ini tidak berpihak kepada segala bentuk pengaruh apapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Nah, itu yang perlu kita tegaskan. Jadi silakan masyarakat Lampung Selatan, kalau memang ada permasalahan yang akan disampaikan terkait dengan pesta demokrasi, bisa langsung datang ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan kita akan siap membantu masyarakat untuk kedepannya supaya semua pesta demokrasi nanti berjalan aman, lancar, dan tentunya sukses. Kondusif, berdurdil lah. Berdurdil, siap Bapak. Artinya ya, kita banyak di sini banyak menggunakan inovasi gitu ya untuk melaksanakan tugas dan juga untuk mengawal pemilu itu sendiri di tahun depan gitu. Kita punya peran dalam kemudian kita. Kita juga ada MPP Bapak. Jadi hari Jumat besok akan diresmikan MPP itu Mall Pelayanan Publik. Pelayanan publik akan diresmikan oleh Menteri hari Jumat pagi besok. Nah, nanti dari situ kita sudah ada posko pelabuhan, posko mafia tanah, kemudian posko bandara, pelayanan hukum, penerangan hukum, kemudian pengambilan barang bukti. Siap. Udah, artinya memang kalau kita diskusi bersama orang-orang yang membidangi itu banyak manfaat yang didapat, banyak masukan, saran yang tadi kita nggak pernah kepikir, ternyata harusnya begitu gitu. Banyak ilmunya nih Bang yang kita dapetin gitu. Mungkin terakhir Bapak izin saran-saran dan masukan terhadap kami Bapak, insan Adiaksa dalam melaksanakan tugas kami, baik itu terkait mungkin flexing tadi sudah kalau ada penekanan boleh, dan juga terkait pesta demokrasi ini Bapak, bagaimana kita memaksimalkan tugas yang mana terkadang ada kekhawatiran dari kami ketika menindaklanjuti adanya laporan, ternyata ada kepentingan politiknya gitu Bapak. Mungkin mohon izin masukan saran Bapak. Sobat Adiaksa dimanapun berada, tadi bicara tahun politik dulu ya. Siap. Tahun politik ini kan memang pesta demokrasi rakyat ya. Saya sih menghimbau kepada kita semua, Sobat Adiaksa khususnya, pertama, gunakan hak pilih Anda. Kedua, kita harus ingat bahwasanya kita sebagai APH ini akan dilihat oleh orang. Salah kita melangkah, maka orang akan salah 10 langkah. Jadi yang terbaik adalah untuk kita sebagai APH dan juga ASN tentunya, walaupun di dalam undang-undang kita nomor 11 2021 menyatakan kita adalah ASN khusus, ya toh? Itu tidak menunjukkan bahwasanya kita ini melebihi daripada ASN pada umumnya. Cuman karena kita seorang jaksa, tugasnya juga spesifik, ini yang menjadikan ASN jadi khusus gitu saja. Nah, yang lain dalam tahun politik ini, Sobat Adiaksa semua, kita juga harus pandai berpaling dingin tuh. Ya, jangan mudah terpancing, terbawa, apalagi dipengaruhi. Ya, kita adalah orang yang punya tanggung jawab dan itu tergambar dari penampilan gamjak kita. Orang menggunakan gamjak dengan menggunakan tanda pangkat seperti ini, itu ada tanggung jawabnya. Ya, coba bayangkan sekarang pengusaha sawit paling kaya di Lampung, nggak mungkin dia pakai baju kayak gini. Walaupun duitnya banyak, saya beli 1 miliar Pak, gitu kan? Nggak bisa. Artinya apa? Tanggung jawabnya besar. Nah, ini yang kita coba tunjukkan
saya punya seragam, saya punya tanggung jawab. Ya, dan perlu juga saya himbau kepada teman-teman juga, gitu ya, Sobat Adiaksa, mulailah Anda bangga dengan PDH. Karena terkadang ada juga orang lebih suka pakai baju yang bukan PDH, gitu ya, baju bebas, ya. Nah ini harusnya dari kita nih, supaya kita mencintai menggunakan gamjak ini. Karena kalau bukan kita susah apa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini ungkapan yang saya ambil dari filmnya Robin Hood. Robin Hood gitu, ada Robin Hood, gitu, kan? Yang dia mau melawan apa tuh? Sheriff itu, ya, Nottingham Forest itu kan? Dia ngomong gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wah, ini bagus sekali nih ya. Ini yang kita harus camkan benar-benar dalam hati. Yang terakhir barangkali, kita ini adalah umat yang beragama. Kuatkan agamanya, sehingga nanti kalau agama ini kuat, maka apapun pengaruh, apapun omongan orang ini akan terfilter sendiri oleh agama, kan? Karena agama ini kan berasal dari Tuhan. Ya, agama ini sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga itu menjadi semacam filter yang kuat buat kita. Even sekarang kita adalah seorang APH misalnya, atau mungkin barangkali kedudukan kita sebagai jaksa, atau mungkin kayak saya sebagai inspektur, beliau sebagai kajari, gitu kan. Kalau agama bagus, ya insya Allah lah ya, saya kira ya. Apalagi kalau misalnya kita ingin berbuat sesuatu yang salah, terus kita bilang dalam hati, kayaknya Tuhan nggak saya. Walaupun sekarang kita melakukannya di dalam sebuah bunker sekalipun, tapi kalau kita percaya, Tuhan ini ngelihat gitu kan. Nggak perlu ada CCTV di ruangan, ya, pokoknya begitu kita mau, apalagi kalau misalnya serangan fajar gitu kan, kasih duit, ya kan, dikasih sesuatu, dikasih apa, gitu kita terima, kita ingat, oh iya, mana nanti nih, saya ngomongnya gimana ya, nah ini yang perlu menjadi perhatian gitu kan. Kalau saya boleh cerita satu hal, zaman Umar bin Khattab dulu, salah satu khalifah ya. Jadi dia pergi ke satu padang yang luas, yang di situ banyak sekali dombanya, gitu kan. Itu kalau di sana bukan kambing ya, domba yang soalnya. Ternyata yang mengembala itu adalah seorang anak yang tidak terlalu besar, ya. Terus dia bilang, anak kecil, ini dombamu banyak. Wah, kira-kira satu saya beli gimana? Kan bosnya nggak tahu. Maksud Tuhan gimana? Iya, pokoknya ini saya ambil nih dombamu satu. Ya, nanti kalau lapor sama bosnya dimakan serigala. Masuk akal kan? Masuk akal, sekian banyak. Iya, dan bosnya nggak akan tahu jumlahnya. Pasti dia akan percaya. Tapi seorang anak kecil bisa ngomong kayak begini kepada seorang Umar bin Khattab sekali. Mungkin bos saya nggak tahu Tuhan, tapi Tuhan yang di atas sana tahu. Iya. Apapun yang terjadi, waduh itu sih lebih baik juga. Nah ini yang harus kita terapkan dalam kita. Ya siapapun kita mau jaksa, mau TU, gitu ya, mau pimpinan, mau anak buah, mau inspektur sekalipun, kajari sekalipun, kalau agama bagus, percaya, semua tidak akan keluar. Pasti nanti keluar dikit balik lagi. Siap. Keluar banyak balik banyak. Gitu ya. Mungkin itu banyak. Siap. Terima kasih Pak. Alhamdulillah intinya terkait tadi semua masukan dan saran telah diberikan oleh Pak Darmawel itu, dan alhamdulillah juga kalau untuk Kejaksaan Negeri Lampung Selatan masih jauh dari hal itu, Ibu ya. Flexing itu sangat belum nggak ada lagi di sini. Alhamdulillah ya. Siap. Mungkin sekian dulu Bapak, izin podcast kita hari ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih juga ya. Irfan sama Faris. Terima kasih juga Pak Jari. Bisa menjadi pembelajaran, masukan dan saran bagi kami untuk kita semangat kinerja kami. Motivasi kita untuk bekerja lebih baik untuk melayani masyarakat. Siap. Sigor. Izin menutup dan menyapa Sobat Adiaksa. Sobat Adiaksa, itu kan kalau tamu-tamu yang kita hadirkan tuh luar biasa pasti. Seru pasti, berbobot dan bermanfaat pastinya. Makanya stay tune terus di podcast kita Kejaksaan. Dan juga jangan lupa follow Instagram
YouTube, Facebook, Twitter. Follow itu semua untuk memantau segala aktivitas terkait Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Ya, siap. Mungkin sebelum ditutup, mohon izin Bapak, Ya. kita jargon sekali lagi. Oke. Salam Siap. sigap. Salam sigap. Podcast Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Salam sigar. Sigap. Nah, seputar jaksa, sehat-sehat. Dadah. Siap.